Akan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang ideologi orientasi negara. Itu Aziz sebagai dosen pengampu dan teman-temannya yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, saya Kinanti Daneka Putri sebagai moderator. Ada juga rekan-rekan saya sebagai pemateri, yaitu ada Tiwur Maulidina, Salsa Maulidina, Irma Hermawati, Dewi Mayasari, Putri Rahma, Ihsan Fauzi, Meisya Azhara, Milki Hamdani, Anissa Ayu Lestari, Nyima Safuro, Cahaya Gumilang, Muhammad Azizul Haq, dan Ananda Agustiansa. Negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional yang mengacu pada demokratis dengan elemen legitimasi, accountability, otonom dan devolusi, kekuasaan kepada daerah, dan adanya mekanisme kontrol oleh masyarakat. Saya berpikir secara ideal itu secara efektif dan tujuan melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Hal ini tergantung pada sejauh mana pemerintah memiliki kompetensi, struktur, dan mekanisme politik serta administratif yang berfungsi secara efektif dan efisien. Baik, untuk selanjutnya adalah aspek-aspek good governance. Yang pertama ada hukum atau kebijakan, merupakan aspek yang ditujukan pada perlindungan kebebasan. Adapun administrative compliance dan transparency adalah kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi secara efisien. Kemampuan melakukan penyederhanaan organisasi, penciptaan disiplin, dan modal administrasi keterlibatan informasi. Desentralisasi regional dan dekonsentrasi di dalam departemen menciptakan pasar yang kompetitif. Penyempurnaan mekanisme pasar meningkatkan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta. Deregulasi dan kemampuan pemerintah melakukan kontrol terhadap makroekonomi. Karakteristik pemerintahan yang baik menurut UNDP tahun 1997. UNDP mengumpulkan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsipnya harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mencakup dua hal. 1. Partisipasi, keikutsertaan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, kebebasan berserikat dan berpendapat serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif. 2. Aturan hukum. Hukum harus adil tanpa pandang bulu dan ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang 3. Transparan, yaitu adanya kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus disediakan secara memadai dan mudah dimengerti, sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi. Yang keempat, daya tanggap atau responsivency, yaitu setiap institusi prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. 5. Berorientasi konsensus, bertindak sebagai mediator bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai kesepakatan. Jika dimungkinkan, dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah. 6. Berkeadilan, memberikan kesepakatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. 7. Efektivitas dan efisiensi, yaitu segala proses dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia. 8. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan pemerintah swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban yang kepada publik sesuai dengan keputusan baik internal maupun eksternal. 9. Bervisi strategi. Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif luas dan jangka panjang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan manusia dengan memahami aspek-aspek historis, kultural, dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka. 10. Saling keterkaitan.
adanya saling memperkuat dan terkait atau mutually reinforcing dan tidak bisa berdiri sendiri. Dampak pemerintahan yang tidak transparan. Kepemerintahan yang tidak transparan, cepat atau lambat, cenderung dan menuju ke pemerintahan yang korup, otoriter, atau tidak dapat didiktatur. Realitasnya, kadang kebijakan yang dilihat pemerintah dalam hal pelaksanaannya kurang bersikap transparan, sehingga berdampak pada rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap setiap kebijakan yang dibuat pemerintah. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak pemerintah tidak transparan. Yang pertama, masyarakat dan aparat cenderung pasif dan tidak kritis. Yang kedua adalah masyarakat tidak berdaya dan terkekang dengan berbagai aturan dan doktrin. Yang ketiga, penguasa atau pemerintah cenderung bertindak otoriter. Baik, ya di nomor 4 dari beberapa dampak pemerintahan yang tidak transparan, yaitu ada masyarakat yang mempunyai posisi tawar yang lemah dan lebih banyak hidup di dalam ketakutan dan tekanan. Di yang kelima ada pemerintah yang sangat tertutup dengan segala keburukannya, sehingga masyarakat tidak banyak tahu terhadap apa yang terjadi di negaranya gitu. Dan nomor 6 ada segala pelayanan publik yang syarat dengan korupsi, ada kolusi dan nepotisme. Di nomor 7 ada timbulnya arogansi kekuasaan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat penyimpangan atau kebelokan di dalam sebuah pemerintahan. Pengangguran dan masyarakat tidak memiliki daya asing. 9. Masyarakat tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol kinerja yang dilakukan pemerintah. 10. Pemerintah tidak peduli terhadap perubahan yang terjadi baik di masyarakatnya maupun di luar negeri. 11. Masyarakat kehilangan keinginan untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam kemajuan negaranya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan tutur kata. Kami dari kelompok 9 undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.